Bes, welcome back di channel Sri Kandi yang akan memberikan rekomendasi film-film seru untuk ditonton. Alur cerita film yang akan dibahas kali ini berjudul Gran Turismo yang rilis pada tahun 2023. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang seorang gamers yang berhasil menjadi seorang pembalap profesional. Mungkin kedengarannya mustahil seorang gamers kok bisa menjadi seorang pembalap profesional. Biar nggak penasaran, kuy langsung aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Umachi Kazanori. Ia adalah seorang mantan pembalap yang sudah lama pensiun. Setelah pensiun, Umachi menciptakan sebuah game bernama Gran Turismo, di mana game tersebut adalah simulasi balapan mobil. Game ini dibuat sangatlah akurat untuk memberi efek sensasi yang benar-benar totalitas yang dipersembahkan untuk para gamers. Dalam game ini tersedia mobil balap dari berbagai merek yang ada di penjuru dunia. Bahkan beberapa bagian mobil bisa kita modifikasi sendiri. Yang tentunya itu semua sengaja Umachi ciptakan demi kenyamanan para gamers untuk pengalaman berkendara yang realistis. Scene berpindah, terlihat seorang remaja yang bernama Jan. Ia baru saja membeli sebuah konsol idamannya berbentuk setir. Dengan tujuan, ia bisa merasakan sensasi seperti pembalap sungguhan. Tak berselang lama, sang ayah datang menghampiri Jan. Sang ayah yang merupakan pemain bola profesional mengajak Jan untuk ikut berlatih sepak bola. Ayahnya menganggap Jan terlalu berlebihan menginginkan menjadi pembalap sungguhan yang tentu saja itu sangatlah mustahil. Minat Jan bertolak belakang dengan keinginan sang ayah. Ia lebih memilih untuk memainkan game simulator balap mobil dibanding sepak bola. Jan yang sudah sangat pro dalam permainan itu, sebelum mulai bermain, ia selalu menyeting mobilnya agar serasi di lintasan balap. Dengan kebiasaan ia bermain, Jan bisa mengalahkan player lain dengan sangat mudah di sirkuit yang terkenal sulit bagi para gamers. Di scene berbeda, terlihat seorang pria bernama Danny Moore yang merupakan seorang marketing dari merek ternama yaitu Nissan. Kedatangan Danny ke Jepang yaitu ingin mengajak para petinggi Nissan untuk membuat kompetisi dari kalangan para penghobi Gran Turismo. Pemenangnya akan ia rekrut menjadi seorang pembalap sungguhan. Hal itu dilakukan karena saat ini lebih banyak orang yang lebih menyukai memainkan game simulator dibandingkan berkendara secara langsung sehingga berdampak pada penjualan Nissan yang mengalami penurunan. Dengan adanya kompetisi itu, pastinya orang-orang akan tertarik kembali untuk memiliki mobil idaman. Setelah melalui berbagai pertimbangan, para petinggi Nissan pun akhirnya menyetujui ide Danny. Dengan catatan, Danny harus mencari seorang pelatih untuk para gamers yang terpilih yang akan diikutsertakan dalam kompetisi. Karena calon kandidat kemungkinan besar sama sekali tidak ada pengalaman di bidang balapan secara langsung. Demographic of buyers that we should be reaching that don't associate their cars with adventure. They'd rather be on their phones in the back of an Uber than driving themselves. Mendengar hal itu, Danny pun segera mencari beberapa orang yang akan ia rekrut sebagai pelatih. Namun sayang, mereka semua menolak karena menganggap ide Danny sangatlah mustahil. Pada akhirnya ada satu orang terakhir yang bernama Jack Shelter yang merupakan mantan pembalap legend yang sekarang bekerja sebagai mekanik di salah satu tim balap ternama. Danny kemudian menemui Jack yang berencana akan menjadikannya sebagai kepala tim balap Nissan. Mendengar maksud tujuan Danny, Jack pun menolak karena menurutnya itu sama saja dengan bunuh diri. Karena balapan sungguhan sangatlah berbeda dengan game. Bisa saja para gamers itu tewas saat balapan. Ajakan Danny pun kembali ditolak. You really think
that you're gonna put some kid who's been playing a game in his bedroom. It's completely insane. It's not gonna work. It's far too dangerous. Malam itu, Jack bersama timnya mengadakan pertemuan untuk kompetisi. Terlihat Jack sedang memberi arahan pada Nick. Nick yang dikenal sombong dan arogan merasa tidak terima mendengar masukan Jack. Tiba-tiba ia pun marah. I'll talk to my team leader, not some flamed out has-been who couldn't back it up 50 years. You're a mechanic. If I want driving advice, Nick menganggap Jack hanya seorang mekanik biasa dan ia tidak berhak memberi masukan kepada pembalap. Melihat sikap Nick yang sangat angkuh membuat Jack sangat kesal. Ia pun memutuskan keluar dari timnya. Ia segera menelpon Danny untuk ikut bergabung dalam timnya. Di keesokan hari saat Jan sedang bekerja, ia mendapat telepon dari temannya yang seorang penjaga warnet. Dia memberitahu akun yang masih terhubung di salah satu PC warnetnya muncul pesan yang menjelaskan bahwa Jan terpilih menjadi kandidat untuk mengikuti kompetisi mendapatkan tiket GT Academy. Karena Jan telah berhasil mencetak rekor yang bagus dalam permainan Gran Turismo. Mendengar hal itu sepulang kerja, Jan langsung menuju warnet temannya. Dia melihat pesan video yang mengundang Jan untuk ikut serta dalam kompetisi balapan Gran Turismo. Jika berhasil menempati juara 1, ia akan pergi ke GT Academy. Mengetahui hal itu, Jan tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Jan pun segera berlatih untuk memantapkan diri. Is that you're one of the best Gran Turismo players in the world right now. So if I go wide like this season. Tiba saatnya kompetisi balap mobil pun akan segera dimulai. Namun pada hari itu Jan sedang berada di tempat kerja sang ayah yang bekerja sebagai teknisi lokomotif. Pada saat itu ayahnya ingin menunjukkan jika Jan masih bersikeras berkeinginan menjadi pembalap yang dianggapnya mustahil, maka Jan akan berakhir di bengkel lokomotif tempat bekerja ayahnya saat ini. Namun, Jan yang sangat berambisi untuk menjadi seorang pembalap, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih mimpinya. Kemudian, Jan bergegas pergi ke warnet temannya karena waktu pertandingan akan segera dimulai. Singkat waktu, Jan akhirnya sampai di warnet. Ia tertinggal beberapa detik dalam pertandingan itu. Setiba di sana, Jan langsung bertanding melawan player terbaik Gran Turismo di seluruh Eropa. Setelah berhasil melewati player lain, pada akhirnya Jan pun berhasil menempati posisi pertama dalam kompetisi itu. Kemenangan Jan selangkah lebih maju untuk mewujudkan impian Jan menjadi seorang pembalap. Scene berpindah. Sang ayah yang mengetahui Jan akan pergi untuk balapan tentu saja sangat mengkhawatirkan putranya, karena Jan termasuk sangat jarang menyetir mobil sungguhan. Walaupun sang ayah sudah memperingatkan Jan untuk tidak pergi, namun Jan tidak menghiraukan perkataan ayahnya. Ia tetap dengan pendiriannya untuk pergi ke GT Academy. Welcome to the GT Academy. Singkat cerita, Jan bersama player terbaik lainnya tiba di GT Academy. Mereka semua disambut oleh Danny dan Jack yang nantinya akan melatih para kandidat untuk menjadi pembalap sungguhan di GT Academy. Di sana mereka akan berkompetisi balap mobil sungguhan dan yang menang akan menjadi pembalap profesional di bawah naungan merek mobil ternama yaitu Nissan. Sebelum memulai, Jack memperingatkan kepada para kandidat bahwa balapan sungguhan sangatlah berbeda dengan bermain game, karena mereka bisa saja tewas dalam balapan. Mereka harus benar-benar bisa mengendalikan mobil di sirkuit balapan. Split-second decisions that could cost you your life, or worse. In a race, the G-forces will be twice what an astronaut experience. I'm going to prove that you don't have what it takes. Setelah sesi penyambutan, para kandidat langsung berlatih menyetir mobil balap sungguhan. Di sana, para kandidat juga tidak luput dari sorotan media. Saat pengujian, banyak para kandidat yang melakukan kesalahan dalam mengemudikan mobil balap sungguhan.
Mereka nampak kesulitan mengemudikan mobil sungguhan. Tak hanya dilatih menggunakan mobil, para kandidat juga berlatih refleks dengan suhu panas karena saat mereka balapan, suhu di dalam mobil juga akan sangat panas. Mereka juga dilatih fisiknya. Seiring berjalannya waktu, beberapa kandidat yang gagal mulai tereliminasi. Jack hanya menyisakan 5 kandidat terbaik untuk kompetisi balapan selanjutnya yang akan menentukan siapa yang terbaik. Setelah berbagai latihan, banyak dari mereka yang tereliminasi sehingga mereka harus pulang dengan kekecewaan. Dalam kompetisi itu tersisa 6 orang dan nama Jan berada di bawah kandidat lainnya yang menandakan Jan bisa saja tereliminasi karena nilainya yang kurang. Karena tersisa 6 orang, Jack memutuskan untuk menguji 1 lawan 1. Jan dibimbing langsung oleh Jack Baywan melawan kandidat terbaik saat ini bernama Matty. Saat di lintasan, mobil yang dikendalikan Jan menabrak. Jan beralasan bahwa remnya blong, tapi Jack tidak percaya dan sangat marah kepada Jan karena ia ragu-ragu saat menyalip. Kejadian itu sangat membahayakan dirinya. Selesai pertandingan, Matty merasa di atas angin dan mulai merendahkan Jan karena dianggap tidak bisa balapan. Clearly, you haven't been behind the wheel before, have you? Di keesokan hari, ke-6 kandidat pun berkumpul. Pagi itu, Jack kembali memperingatkan Jan untuk tidak ragu-ragu saat akan menyalip karena bisa saja terjadi kecelakaan atas keraguannya. Namun, Jan berusaha meyakinkan Jack bahwa saat itu remnya benar-benar blong. Ia mengetahui betul hal tersebut dari game Gran Turismo yang saat ini ia tekuni. Jack yang masih tidak mempercayai bahwa mobil yang dikendarai Jan mengalami rem blong memutuskan untuk mengecek kembali mobil tersebut. Final race in the morning. Hal itu membuat Jan sangat senang karena masih ada kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba dengan dihadiri oleh petinggi Nissan dan juga Umachi Kazanori, pembuat game Gran Turismo. Para kandidat akan bertanding untuk menjadi yang terbaik. Tak berselang lama, pertandingan pun dimulai. Control those vehicles. This is it. Final lap. Onion. Akhirnya balapan mencapai final lap dan Jan berhasil menduduki posisi kedua di belakang Matty. Balapan berakhir dengan terlihat Matty dan Jan secara bersamaan mencapai garis finish, sehingga pengumuman pemenang dipending sementara waktu. Jack kemudian mengecek rekamannya dan memutuskan Janlah pemenangnya. Tapi Denny menolak karena menurutnya Matty adalah pengendara yang lebih baik daripada Jan. Terlebih lagi, Matty pintar menjawab di hadapan media untuk promosi. Tapi Jack tetap memilih Jan sebagai pemenangnya. Well, so it begins. You are the winner. Kemenangan itu membuat Jan sangat senang dan segera mengabari ibunya bahwa ia berhasil menjadi pembalap dan akan dikirim ke Austria untuk pertandingan balapan pertamanya. Saat perjalanan menuju Austria, Jan diberitahu akan ada 6 balapan. Di salah satu balapan, Jan harus finish minimal posisi keempat untuk mendapat lisensi balapan agar Nissan bisa mengontraknya. Singkat waktu, pertandingan perdana Jan akhirnya dimulai. Di sana, Jan juga harus melawan Nick, pembalap handal yang sombong dari tim Jack sebelumnya. You'll be fine. Cars explode all the time. This is normal.
Pada pertengahan lap, Jan berhasil menyalip Nick dan menduduki posisi keempat. Lagi-lagi, Nick yang tidak terima kalah langsung tancap gas dan terjadi kecelakaan yang membuat Nick tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bendera kuning kemudian dikibarkan. Waktu sudah menunjukkan final lap dan Jan harus berada di posisi keempat. Setelah beberapa putaran dengan usaha yang sangat keras dan ambisi yang menggebu, Jan pun berhasil menduduki posisi keempat. Akhirnya bisa mendapatkan lisensi profesionalnya setelah kemenangan itu. Tentu saja Jan merasa bangga atas kemenangannya. Ia juga terlihat senang saat ada beberapa orang yang mengajaknya berfoto dan juga meminta tanda tangan. Jan sangat berterima kasih kepada Jack karena sudah melatihnya hingga Jan bisa meraih mimpinya. Kemudian Jan diberitahu bahwa ia akan pergi ke Tokyo untuk tanda tangan kontrak kerjasama dengan Nissan. Hey, what are you gonna do with that big old signing bonus? I don't know. Pretty damn good today. Setiba di Tokyo, Jan akhirnya menandatangani kontraknya. Sebulan setelah kontraknya dengan Nissan, Jan kembali mengikuti kompetisi balapan yang kali ini diadakan di Jerman. Jan yang sebelumnya masih amatir, sekarang sudah menjadi pembalap profesional. Balapan itu juga disaksikan oleh kedua orang tuanya melalui televisi. Pertandingan pun dimulai. Jan benar-benar mendominasi. Bahkan ia menduduki posisi kedua di depan Nick. Tapi Jan tidak menyadari ada tanjakan sehingga membuat mobilnya terbang dan menghantam aspal berkali-kali. Tentu saja hal itu membuat kedua orang tuanya sangat khawatir melihat anaknya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Jan kemudian segera dievakuasi menuju rumah sakit. Setelah terbangun, Jan mendapat kabar ada penonton yang tewas karena kecelakaan tersebut. Pasca tragedi kecelakaan maut itu membuat Jan kena mental dan trauma untuk ikut balapan lagi. Ia menganggap dirinya sudah menghilangkan nyawa seseorang. Beberapa hari berlalu, Jan masih terlihat trauma untuk kembali balapan. Tak ingin melihat Jan menyerah begitu saja, Jack mengajaknya ke lintasan balap. Di sana, Jack bercerita mengenai sebab ia pensiun balapan. Itu karena kecelakaan yang membuatnya trauma. Jack menganggap Jan adalah orang yang tidak mudah menyerah. Jack meminta Jan untuk menyelesaikan lap yang sebelumnya belum terselesaikan. Finish your lap. Give it a little speed. Let's have some fun. Tak lama kemudian, Denny datang memberi kabar bagus. Jan dinyatakan tidak bersalah mengenai kecelakaan itu. Tapi kabar buruknya adalah karena kejadian itu, orang-orang membuat voting untuk melepas lisensi Jan. Lisensi Jan harusnya aman, tapi sponsor menjadi ragu untuk memasang iklan di tim Nissan. Sehingga tidak ada pilihan lain, tim Nissan pun kembali mengikuti balapan di sirkuit Le Mans di Perancis. Balapan akan berjalan selama 24 jam. Di sana Jan harus bisa menduduki posisi 3 besar untuk membuat orang-orang percaya seorang gamers juga bisa menjadi pembalap profesional. Jack dan Jan setuju dengan mengajak Matty yang sebelumnya juara 2 dan juga Antonio juara ketiga di GT Academy. Tak butuh waktu lama, Matty dan Antonio akhirnya datang balapan. Kali ini mereka akan memakai mobil yang berbeda, lebih ringan dan juga lebih cepat pastinya. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Teman-teman Jan datang untuk memberi support, serta kedua orang tuanya pun datang untuk mensupport Jan.
Baru beberapa menit balapan dimulai, terjadi kecelakaan yang membuat Jan teringat kecelakaan yang menimpanya sebelumnya. Karena hal itu sempat membuat Jan kehilangan fokus. Tapi Jack berhasil menyadarkannya. Kemudian Jan digantikan oleh Matty untuk kembali bertanding. 3 jam berlalu, masih banyak lap yang harus mereka lewati. Setelah 9 jam berlalu, terlihat Antonio juga berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Malamnya saat giliran Jan, tiba-tiba hujan deras sehingga Jan harus berkendara di cuaca yang tidak mendukung. Ready, boys, Stefan. Yeah? How you feeling? I feel good. Yeah? The 24 hours of Le Mans and the 33. Here you are, Audrey. Got you a coffee. 19 jam sudah berlalu, tim Nissan berhasil menduduki posisi keempat. Namun sayangnya Antonio mengalami kram dan Jan harus menyelesaikan semuanya. Salah satu mekanik membuat kesalahan sehingga Jan harus tertinggal beberapa mobil. Meski begitu, Jan dengan mudah menyalip semuanya sambil membayangkan dirinya sedang bermain game di kamarnya. Jan berhasil menduduki posisi keempat, bahkan ia juga mencetak rekor waktu terbaru. Akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Jan berhasil menduduki posisi ketiga yang membuat banyak orang percaya gamers juga bisa menjadi pembalap profesional. Semua orang terdekat Jan gembira atas kemenangan itu. Para mekanik yang awalnya meremehkan Jan, mereka mulai respect terhadap Jan yang berhasil menunjukkan performa terbaiknya. Di akhir cerita, Jan pun telah berhasil menyelesaikan 200 pertandingan balapan bergengsi di berbagai sirkuit di belahan dunia dengan hasil yang membanggakan. Dan film pun selesai. Alur cerita film kali ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah, terus mengejar impian meskipun banyak yang menganggap mustahil. Tapi dengan kerja keras, usaha, dan doa, semua bisa kita raih. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Terima kasih sudah nyimak alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai alur ceritanya. Thanks for watching, best. Bye!